Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Kita dapat berjumpa kembali pemirsa dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kemarin di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan bahwa ada 6 syarat untuk mencapai sukses. Yang pertama, konsisten, tidak ragu. Yang kedua, mengingat Allah. Ketiga, patuh pada pimpinan. Keempat, menjaga persatuan. Kelima, tidak angkuh. Keenam, tidak pamrih dan mencari muka. Apa ayat berikutnya tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat 50 hingga 59. Sebelumnya kita akan menyapa empunya dulu yang punya rumah ini. Assalamualaikum Pak. Sehat ya Pak? Terima kasih membawa ibu. Iya Pak, ini pada pagi hari ini saya bawa ibu-ibu cantik yang berprofesi sebagai psikolog Pak. Subhanallah. Nanti bisa langsung bertanya sama Pak Quraisy ya Bu? Saya yang mau bertanya. Oh, gantian. Ya. Baiklah Pak, kita akan melanjutkan ayat kita Pak, 50 hingga 59. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita masuk ke ayat ini, surah yang kita bahas ini suratil Anfal antara lain berbicara tentang perang pertama dalam Islam, pertempuran Badar. Dalam pertempuran ini banyak hal-hal yang bersifat suprarasional yang terjadi. Mimpi, psikolog pasti ada bahasan tentang mimpi, ya. Ada hujan turun bukan pada masanya, dan turunnya itu di lokasi yang merugikan orang musyrik karena perjalanannya menjadi becek, dan menguntungkan umat Islam karena di sana pasir sehingga pasirnya menjadi memadat, mempercepat perjalanan. Dan masih banyak yang kita sudah terangkan dulu. Salah satu di antaranya lagi bahwa Allah menjelaskan bahwa dalam perang itu malaikat turun. Kita ulama berbeda pendapat tentang makna malaikat turun membantu kaum muslimin. Yang rasional berkata turunnya malaikat itu dalam arti malaikat membisikkan semangat untuk ini. Memang dalam ajaran Islam itu ada yang dinamai lammah malakiyah dan lammah syaitaniyah. Ada bisikan malaikat pada setiap orang, ada juga bisikan setan. Turunnya malaikat ini diartikan sebagai bisikan malaikat yang mendorong seseorang untuk bersemangat. Tapi ada lagi yang memahaminya memang malaikat itu turun dan berperang. Kita sudah bahas hal-hal ini. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan ayat ini. Ayat ini menyatakan demikian. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzuqu adzabal hariq. Seandainya kamu bisa lihat, tapi kamu tidak bisa lihat. Seandainya kamu bisa lihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir. Seandainya kamu bisa melihat, kamu akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika itu, malaikat-malaikat itu menampar wajah orang-orang kafir ini, menendang belakang mereka, dan berkata, rasakanlah, cicipilah siksa yang pedih. Dia katakan cicipi. Jadi baru sedikit itu ya. Oke, nah. Kita lihat yang pertama dulu. Ayat ini berkata lautara iz yatawaffa. Itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, wafat. Salah satu kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk kematian itu wafat. Ada
maut, masuk dalam bahasa Indonesia ajal, ya toh. Ada lagi yakin. Mati itu juga dinamai yakin. Yakin. Karena tidak ada sesuatu yang orang sepakat bahwa itu pasti terjadi kecuali kematian. Kalau saya bertanya Tuhan wujud, orang masih bisa beda pendapat. Iya. Manusia mati, semua akan berkata yakin itu pasti ada. Ada beberapa istilah. Wafat itu artinya sempurna. Sempurna itu dalam arti keberadaannya di dunia sudah sempurna, sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Maka dinamailah kematian itu dengan wafat. Nah, seandainya engkau melihat tapi engkau tidak dapat melihat bagaimana orang-orang kafir itu ketika diwafatkan, dimatikan, dicabut rohnya oleh malaikat-malaikat. Jadi pencabut ruh bukan cuma satu. Malaikat itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Sama halnya kita di Indonesia ulama. Ulama itu satu atau banyak? Ulama itu banyak, bukan tunggal. Jadi malaikat. Memang pimpinannya ada satu. Pimpinan malaikat untuk pencabut ruh itu Israel. Oke, kita lanjutkan. Ketika kematian, ada orang-orang yang kita lihat tenang kematiannya, berangkat dengan tenang. Ada juga yang lama, sakaratnya lama. Nah, yang kita tidak bisa lihat apa yang terjadi waktu kematian. Kita tidak bisa lihat. Mungkin gejala-gejalanya kita bisa lihat. Mungkin ada orang yang baik atau apapun, sebelum kematian dia akan bercerita, oh itu ayah saya datang. Tapi kita tidak bisa lihat kan? Nah, orang kafir bagaimana kalau mau mati? Ini yang diceritakan oleh ayat ini, bagaimana keadaan mereka waktu mau mati, atau menceritakan keadaan malaikat ketika berperang dan mencabut ruh orang-orang mati. Seandainya kamu melihat, tapi kamu tidak bisa melihat, ketika itu kamu akan melihat malaikat-malaikat menampar dia, menendang dia, sambil mengejek, cicipi nih siksa. Oke. Kita mari berhenti sejenak. Kita tidak bisa lihat. Kematian kita tidak bisa tahu. Hakikatnya pun masih diperselisihkan apakah ini. Oke. Yang ingin saya katakan begini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan kematian yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita. Tapi kita bisa menduga-duga. Nah, mengapa orang-orang kafir ini begitu tersiksa, enggan mati? Ada seorang filosof Avicenna, Ibnu Sina, itu dia berkata begini, jiwa itu bersih. Jiwa bersih. Dia sewaktu mampir atau hinggap di badan manusia, dia melihat badan ini kotor, tercipta dari tanah kotor. Dia enggan menampakkan dirinya. Tetapi karena dia bersih, dia suci, dia ingin menjadikan manusia ini bersih seperti dia. Dia berusaha terus agar ini, tapi si mati yang kafir ini tidak bersih-bersih. Jadi dia tidak mau meninggalkan badannya. Dia berkata pada Tuhan, wahai Tuhan, ini saya punya tugas belum membersihkan ini. Maka Tuhan berkata, tidak, harus keluar. Sudah tiba ajalnya, sudah keluar. Maka rohnya menahan-nahan diri, rohnya enggan keluar. Malaikat yang mencabut ruh berkata, ayo badan keluarkan dia. Ini. Itu penafsiran Ibnu Sina. Betapapun kalau orang-orang beriman, waktu dia mau mati diperlihatkan tempatnya. Kamu nanti akan tinggal di sini, sehingga dia keluar dengan legowo, radiyatan wardiyah. Kalau ini keluar dengan, waduh, saya punya tempat di sana ini. Itu penafsiran ayat ini.
Baik, nanti kami lanjutkan kembali. Baik, Pak. kita lanjutkan sebentar. Pemirsa, sungguh mengerikan apabila kita bisa melihat cara malaikat mengambil nyawa orang